Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala psikosomatis dengan topik semakin paham, semakin membaik dari gangguan asam lambung, gejala psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah semakin paham, semakin membaik gangguan asam lambung, gejala psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Memang semuanya itu perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, pada season kali ini memang saya sharingkan ini ya, jadi ini suatu cerita ya, suatu cerita pengalaman ya. Jadi ternyata di dalam kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis itu berangsur-angsur menjadi semakin membaik setelah kita paham ya. Jadi makanya topik kali ini adalah semakin paham, semakin membaik. Nah maka dari itu maka saya tidak henti-hentinya ya memberikan motivasi kepada teman-teman agar semakin paham ya. Walaupun kadang mungkin terkesan membosankan ya, ada yang seperti diulang-ulang ya, dan seterusnya ya, yang dibahasanya itu saja ya. Inilah ya, agar kita semakin paham memang harus kita melalui repetisi ya. Jadi beberapa kali kita ulang, nah setelah itu baru kita paham, kita bahkan sampai hafal. Nah disitulah nanti kita untuk istilahnya mempraktekkan atau mengamalkan itu menjadi semakin mudah ya. Jadi ketika kita istilahnya membahas suatu ya suatu ilmu lah ya, itu semakin kita ulang ya, semakin kita pahami, ini menjadi semakin mengesan ya. Akhirnya untuk istilahnya kita mengamalkan, mempraktekkan ini menjadi semakin mudah. Nah ketika sudah seperti itu, maka ya proses ikhtiar atau penyembuhan itu juga akan semakin mudah untuk membaik teman-teman ya. Tetapi tidak mungkin kita bisa mempraktekkan ketika ya secara teorinya saja kita masih bingung ya. Kita apalagi sampai hafal. Nah mungkin, nah itu kan suatu suatu hambatan. Nah maka dari itu jangan segan-segan pertama untuk memahami dulu ya. Tahapnya memang seperti itu. Jadi pahami, setelah pahami kemudian baru kita mempraktekkan. Nah setelah kita praktekkan baru itu ada hasilnya teman-teman. Jadi ini uniknya penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis itu memang seperti itu. Jadi tidak bisa instan ya. Jadi semuanya itu adalah butuh proses. Nah maka dari itu buat teman-teman yang kadang inginnya instan, nah ini yang perlu kita sadari bahwa ini contohnya ketika kita merubah mental ya, dari mental yang penakut ya menjadi pemberani. Nah ini prosesnya juga agak panjang ya, tidak semudah membalik tangan. Maka dari itu sering saya mengatakan ketika ada tip-tip ya atau ada treatment yang
harus kita lakukan. Setelah kita lakukan, istilahnya baru sekali, 2 kali itu seolah-olah belum ada pengaruhnya apa-apa ya. Tetapi ketika kita repetisi, kita ulang-ulang, nah nanti baru ya ada pengaruhnya di dalam jiwa kita. Nah itu seperti itu ya. Contohnya ketika kita ingin merubah pikiran kita dari negatif menjadi positif. Nah itu caranya seperti itu. Jadi kita berikan masukan sebanyak-banyaknya ke otak kita, istilahnya ya, ke pikiran kita, hal-hal yang bersifat positif. Nah, tetapi ketika kita baru istilahnya memasukkan ya, memasukkan hal yang positif sekali, 2 kali, ya itu belum ya, karena masih dominan diwarnai oleh yang negatif, sehingga masih yang menang ya itu yang muncul ya negatifnya. Nah, ketika kita sudah mengisi positifnya lebih banyak, nah nanti warnanya menjadi warna positif, baru itu kita baru akan berubah. Nah itu jadi kita harus menyadari seperti itu teman-teman ya. Maka jangan bosan-bosannya untuk selalu berusaha memahami dengan cara istilahnya kita ya memperbanyak pengetahuan, memperbanyak informasi ya, memperbanyak mungkin praktek-praktek. Nah akhirnya kita baru bisa menyimpulkan, oh memang ternyata ini ya jalan yang saya cari itu seperti itu ya. Baik teman-teman ya, jadi yang namanya asam lambung ketidaksensitif psikosomatis itu memang awalnya ya bagi saya ini pengalaman pribadi sifatnya ya, itu sampai saya bingung teman-teman ya. Jadi saya bingungnya dengan ini sebenarnya penyakit apa gitu. Nah karena apa ya, karena waktu itu saya sudah mencoba lah ya ikhtiar ke dokter berkali-kali ya, ibaratnya sudah shopping dokter lah ya, bahkan dari puskesmas ke rumah sakit, kemudian ke dokter A, dokter B dan seterusnya ya. Nah itu tetapi kok kenapa hasilnya tidak betul-betul bisa merubah dalam arti kondisi yang maunya saya kan setelah mungkin minum obat ya, kemudian ada perubahan yang cukup berarti ya, artinya menjadi sembuh gitu, tapi enggak juga waktu itu ya. Prosesnya agak panjang. Nah kemudian bahkan sampai ke paranormal juga sama seperti itu ya, ternyata hasilnya tidak ada yang merubah betul-betul kita menjadi plong, kita menjadi fresh, akhirnya kita menjadi betul-betul energik dan sembuh. Tapi yang terjadi sebaliknya, semakin lemah kondisinya ya. Bahkan waktu itu saya sampai berat badan saja turun 10 kilo, sudah wajahnya pucat ya. Pucatnya itu kehitam-hitaman wajahnya ya. Jadi kalau orang terkena asam lambung itu seringnya seperti itu. Jadi warnanya tidak pucat putih ya, tapi menjadi malah hitam. Nah itu menjadi semakin menakutkan ya. Ketika kita bersermin, sudah wajahnya kurus, kemudian kurusnya agak kehitam-hitaman, itu ini kenapa dan seterusnya. Nah akhirnya itu cukup membingungkan sekali ya. Nah ternyata itu adalah bagian dari kecemasan teman-teman ya. Jadi anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebih itu memang reaksinya seperti itu terhadap tubuh, itu menjadi tidak karu-karuan lah. Rasanya yang menjadi lemes, kemudian tidak bertenaga, bahkan menjadi kurus dan sebagainya. Nah itu karena kecemasan yang tinggi. Nah belum lagi setelah kita mengalami psikosomatik, apa-apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh, nah semakin terpuruk lagi. Nah dalam posisi seperti itu, ini betul-betul saya merasa bingung ya. Nah tetapi pada suatu hari, pada suatu saat saya merasa plong, dan sepertinya saya mendapatkan hidayah yang luar biasa ya, tentunya dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang akhirnya merubah perasaan saya ya, yang tadinya takut, yang tadinya penuh rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya, kemudian tiba-tiba ada perubahan. Nah waktu itu ketika saya mulai ya mendengarkan motivator, yang waktu itu saya memang sebelum terkena asam lambung ketidaksensitif psikosomatis, saya juga sudah menjadi ini kreator YouTube ya. Jadi saya sudah punya channel waktu itu, cuma channel saya yang lama, yang lebih awal itu seputar tentang
burung ya, karena saya berternak burung di rumah, yaitu burung puter pelung. Nah itu, nah setelah itu ya, saya sedang buka-buka itu ya, buka-buka YouTube ya. Kemudian muncul channel ini tentang asam lambung. Nah kemudian saya dengarkan. Nah setelah saya dengarkan, langsung saat itu ya, ini ada semacam perubahan. Yang tadinya saya selalu merasa gelisah, merasa takut, pokoknya merasa tidak nyaman sekali ya perasaan ini. Tetapi setelah saya mengikuti itu beberapa motivator, saya ini menjadi ada perubahan nih. Oh berarti untuk penyembuhan saya cukup mengikuti ini. Nah waktu itu seperti itu. Nah akhirnya saya ikuti terus. Nah akhirnya semakin hari semakin membaik ya. Terutama yang perubahan pertama itu tentang anxiety psikosomatiknya. Jadi yang tadinya rasanya selalu cemas, selalu khawatir, selalu was-was ya, penuh dengan rasa ketakutan, itu sudah berubah karena kita sudah mengetahui, oh ternyata hanya seperti itu ya. Oh berarti saya ini karena ilusi dari pikiran saya sendiri. Nah itu setelah itu saya semakin belajar ya, termasuk juga semakin mengikuti motivator yang waktu itu saya anggap ini sebagai hidayah obat bagi saya gitu, karena faktanya saya itu menjadi lebih nyaman. Nah akhirnya setelah itu saya ikuti terus. Nah akhirnya saya bisa menyimpulkan, oh kalau seperti ini saya bisa, ini saya pasti nanti sembuh ya, dengan cara saya mengikuti tip-tipnya. Selain kita juga belajar dari informasi-informasi yang lain, dari sharing-sharing yang lain, termasuk dari orang-orang yang saya pandang bisa sebagai narasumber yang berhubungan dengan asam lambung, anxiety psikosomatis. Akhirnya saya menjadi bangkit teman-teman, dan kebangkitan itu yang langsung ya, langsung saya istilahnya semangat terus ya. Nah akhirnya sampai dengan sembuh total seperti sekarang ini teman-teman itu. Nah itu ya, jadi intinya pertama sekali ini memang kita harus memahami teman-teman. Jadi penyakit atau gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, ketika kita sudah paham betul ya sebabnya dari ini, kemudian karakternya begini, apalagi sudah tahu solusinya begini, itu sudah 50% sembuh ya. Artinya kita sudah bisa langsung beraktivitas ya, walaupun kita masih ini dari segi fisik ya, fisik itu kan juga perlu dibangun kembali ya. Fisik yang tadinya sudah lemah itu kan harus dilatih kembali, dibangun kembali. Nah itu juga butuh waktu. Nah itu juga harus kita sadari ya, baik itu fisik maupun mental ya, maupun jiwa, pikiran, ini memang juga harus dibangun kembali semuanya. Nah setelah itu ketemu jalannya ya sudah, semakin paham akhirnya semakin membaik. Nah ini pengalaman yang bagi saya ini sangat berarti ya, sangat berarti karena memang betul-betul bisa mengubah dari istilahnya di lembah penderitaan ya menjadi bangkit, dan akhirnya berangsur-angsur menjadi sembuh teman-teman. Nah maka dari itu ini penting saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih merasa kebingungan dengan penderitaan ini ya, masih belum menemukan solusi-solusi yang tepat ya, itu cuma karena belum saja ya. Jadi misalkan memang banyak solusi, tetapi kadang kecocokan antara orang satu dengan orang yang lain itu kan berbeda. Nah maka dari itu jangan istilahnya mudah putus asa ya. Jadi semakin banyak alternatif solusi, semakin banyak yang kita coba, kemungkinan untuk menemukan satu kecocokan yang lebih efektif itu lebih mungkin teman-teman. Maka dari itu semangat terus, kejar terus ya, kemudian perbanyak istilahnya informasi, motivasi ya, edukasi. Nah nanti lama-lama kita akan menjadi lebih baik dengan sendirinya teman-teman ya. Karena apa? Sejalan dengan seiring perjalanan waktu ya, kita biasanya itu sebenarnya sudah mulai merubah ya, sudah mulai merubah tentang kelemahan-kelemahan kita, walaupun kita kadang tidak menyadari ya. Nah dengan seperti itu maka ya ini tahu-tahu nanti kita sudah semakin membaik gitu. Nah maka dari itu untuk memahami ya, saya flashback ke belakang ya, flashback ke belakang, karena ini juga
pemahaman mulai dari sini. Jadi yang pertama ya yang kita pahami yaitu kita memahami tentang apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, itu paham dulu ya. Nah setelah paham itu apa yang dimaksud itu semua, kemudian karakternya seperti apa, sensasinya seperti apa, nah kemudian baru kita juga akan tahu solusinya begini-begini, seperti itu teman-teman. Kalau sudah paham seperti itu, kita menjadi tidak panik ya, tidak panik, tidak cemas. Jadi kalau misalkan ada sedikit sensasi ya sudahlah, ini karena asam lambung mungkin sedang naik, solusinya mudah dengan cara ini seperti itu. Atau mungkin ketika kita merasa dada panas, wah ini GERD-nya ini sedang kambuh, nah ini solusinya begini-begini. Nah itu yang harus dihafal dulu. Nah setelah hafal kemudian kita lakukan, kita praktekkan solusinya tentunya ya. Ini itu yang akan meringankan penderitaan kita, bahkan akan menyembuhkan penderitaan kita. Itu yang saya terapkan itu seperti itu. Nah, jadi kembali ke persoalan, yaitu tentang memahami ya. Yang pertama kita pahami tentang asam lambung ya. Apa itu asam lambung ya? Nah, asam lambung ini kan ketika kita mendengar ya, ketika kita belum tahu ya, ini kadang takut ya mendengar orang bilang asam lambung ya. Itu saja kadang takut juga ya, karena taunya kan asam lambung itu adalah penyakit yang berat ya. Sebenarnya bukan ya. Jadi asam lambung itu memang cairan di dalam tubuh kita, di dalam lambung ya, yang diproduksi secara otomatis oleh tubuh kita, oleh lambung ya, yang cairan itu berfungsi untuk mengurai makanan ya, mengurai makanan di dalam metabolisme pencernaan. Dan ini penting dan semua orang itu punya ya. Jadi asam lambung itu bukan penyakit ya, tetapi memang zat yang ada di dalam tubuh kita, dan itu diperlukan oleh tubuh kita karena untuk mengurai tentang pencernaan kita. Nah itu dengan seperti itu maka sudah mengurangi kecemasan. Asam lambung itu bukan penyakit, asam lambung itu tidak berbahaya, asam lambung itu tidak apa-apa, asam lambung itu semua orang punya, dan asam lambung dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperlancar pencernaan, kan seperti itu ya. Nah dengan seperti itu ini sudah mengurangi kecemasan teman-teman, sehingga ketika ada orang ngomong asam lambung dan sebagainya, kita pun sudah tenang ya. Jadi karena kita sudah memahami, itu yang pertama seperti itu. Nah kemudian ciri-cirinya ketika asam lambung sedang naik yaitu biasanya perut kembung ya. Mengapa kembung? Karena asam lambung bertambah agak banyak, dan asam lambung mengandung gas. Nah gas itu kan angin ya, sehingga perut menjadi kembung lah, bahkan seperti balon ya. Itu seperti itu. Nah itu karena mengandung gas seperti itu. Jadi ya kita tenang saja. Nah solusinya bagaimana supaya perut tidak kembung, tidak begah ya, tidak perih, tidak sembelit? Ya usahakan asam lambung itu jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan ya. Nah dengan cara yaitu contohnya kita menjaga pola makannya, atau kita atasi makan sedikit tapi sering ya, mungkin bila perlu ngemil itu seperti itu. Nah ini hal-hal yang harus kita terapkan seperti itu ya. Dan contohnya juga misalkan minum air hangat. Nah ini kan akan mengeluarkan angin ya, belum dibantu dengan terapi gerakan-gerakan, contohnya berjalan ya, contohnya mungkin melakukan gerakan-gerakan lain seperti yoga ya, atau misalkan kalau muslim ya sholat saja itu sudah seperti gerakan yoga ya, itu juga akan mengeluarkan angin juga ya. Itu seperti itu. Nah maka dari itu ini yang perlu dipahami, yang penting itu seperti itu teman-teman ya. Makanya kita ketika mendengarkan katakanlah motivator, semakin banyak penjelasan itu, kalau saya ya itu semakin senang, karena menjadi semakin ada ilmu-ilmu baru yang kadang kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan ya itu. Nah setelah kita paham tentang asam lambung seperti itu, gejalanya seperti itu, kemudian solusinya seperti itu ya. Nah kemudian tentang GERD ya. Pertama saya mendengarkan GERD itu juga bingung ya itu. Nah, apa itu GERD? Nah, itu kita pahami juga ya. GERD itu ternyata singkatan ya, gastroesophageal reflux disease ya. Artinya terjadi reflux atau arus balik ya, yaitu
kenaikan asam lambung dari lambung naik ke atas ke kerongkongan. Itu seperti itu. Nah, karena asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung, ketika keluar dari tempatnya, contohnya ke kerongkongan, ya ini kan bukan tempatnya ya, maka otomatis ya menimbulkan masalah, karena yang bisa menyimpan asam lambung ya sebenarnya lambung ya, karena sifatnya yang sangat asam, yang sangat tajam ya, yang sifatnya juga keras ya, panas. Nah, itu yang ketika keluar dari tempatnya, keluar dari lambung, sehingga menimbulkan masalah ya, yang kadang di dada terasa panas, menjadi nyeri, berdebar-debar ya, pegel dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ketika mengalami seperti itu, solusinya bagaimana? Ya turunkan lagi asam lambungnya itu ya. Ketika ada sensasi di dada yang seperti itu, seperti panas, pegel, bahkan nafas pendek ya, berdebar-debar, itu artinya terjadi kenaikan GERD ya. Turunkan saja. Bagaimana caranya menurunkan? Ya paling sederhana, kita sering minum ya, sering minum air hangat, karena pada saat minum kan terbawa lagi ya ke dalam ya, atau ke lambung bawah lah itu. Nah, ketika itu sudah bersih ya, ya akan menjadi nyaman kembali, itu seperti itu. Walaupun juga masih ada sisa-sisanya, itu juga kadang masih ada sedikit efek ya, tetapi ya sudah mendingan lah ketika kita sudah rajin minum. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu ya ada tip-tipnya bagaimana untuk mengatasi GERD ya. Contohnya di video-video saya yang lalu itu juga sudah ada konten yang membahas tentang bagaimana caranya mengatasi GERD ya. Nah, itu silahkan tonton kembali ya. Jadi semakin banyak menonton konten-konten video-video yang saya share kepada teman-teman, itu saling melengkapi teman-teman. Karena apa? Karena antara konten satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan saling mendukung dan saling melengkapi informasi kita. Maka dari itu buat teman-teman yang memang punya waktu ya, yang mungkin juga belum membaik betul, nah itu gali saja sedalam-dalamnya. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang betul-betul dari pengalaman saya, mulai dari nol ya sampai dengan sembuh total seperti sekarang ini teman-teman ya. Nah itu, nah setelah kita memahami tentang GERD seperti itu ya, dan GERD ini yang menurut saya ini paling luar biasa, karena setelah kita mulai terkena GERD ya, sensasinya yang namanya 1001 rasa sensasi ini mulai saya rasakan itu semenjak terkena GERD itu. Jadi luar biasa lah ya. Nah, itu sudah saya ceritakan tentang sensasi-sensasi GERD yang luar biasa yaitu pada video-video yang lalu ya tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang anxiety atau anxiety disorder, ini adalah kecemasan berlebih. Nah, itu saya mengalami itu setelah mengalami GERD teman-teman. Jadi pertama kan asam lambung biasa karena lama tidak sembuh akhirnya naik menjadi GERD ya. Setelah GERD menimbulkan sensasi yang luar biasa ya, yang 1001 rasa itu. Nah, akhirnya kita menjadi cemas ya, sehingga kita terkena anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, di situ. Nah, setelah cemas ini mental, pikiran ini semakin kacau lagi, karena bawaannya kita ini menjadi serba takut ya, serba cemas, serba khawatir, serba was-was terhadap diri kita sendiri ya. Jangan-jangan nanti tidak sembuh ya, jangan-jangan nanti terkena penyakit berat dan lain sebagainya, sampai dengan bayangan kita jangan-jangan nanti M seperti itu ya. Ini tuh makanya bagi orang-orang yang terkena ini anxiety psikosomatik biasanya takut M mendadak ya, itu juga pernah saya alami begitu. Nah, itu ternyata ya itu akan menghilang setelah kita paham teman-teman. Paham, kemudian tahu gejalanya, kemudian tahu tip-tip solusinya. Nah, itu nanti akan mental kita kuat ya, akhirnya tubuh kita juga menjadi sehat. Nah, akhirnya kita akan sembuh dari itu teman-teman. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah kita terkena anxiety atau kecemasan, kemudian meningkat lagi menjadi psikosomatis ya. Apa itu psikosomatis ya? Apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh ya. Nah, ketika kita sedang istilahnya sedang sakit ya, atau mungkin sedang banyak sensasi, otomatis pikirannya kan
negatif ya. Contohnya ketika kita sedang pusing-pusing, keliengan, kepala berat, yang di pikiran ini wah jangan-jangan terkena tumor otak. Itu seperti itu ya. Ketika dada ini tidak nyaman, wah jangan-jangan paru-paru kena ya, jangan-jangan jantung kena. Itu seperti itu. Jadi banyak hal yang ditimbulkan itu dari pikiran kita sendiri yang sebenarnya salah ya. Mengapa salah ya? Karena setelah kita cek ya, cek kesehatan, check up medis lah ya ke dokter, itu ternyata organ tubuh kita baik-baik saja ya. Faktanya kita orang sehat itu seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan direspon oleh tubuh. Nah ketika pikiran kita negatif, maka respon tubuh kita ya menjadi sakit seperti itu. Tapi ketika pikiran kita positif, nah respon tubuh akan baik-baik saja. Nah itu yang perlu kita pahami. Sebenarnya masih banyak sekali ya hal yang perlu dipahami, tapi mengingat durasi, jadi mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Intinya pokoknya ketika kita semakin paham, maka akan semakin membaik teman-teman ya. Maka jangan bermalas-malasan untuk istilahnya mengikuti ya, mengikuti mungkin motivator, mungkin informasi-informasi yang positif yang berhubungan dengan hal ini teman-teman ya, sehingga nanti tahu-tahu teman-teman akan merasa oh ternyata saya sekarang sudah membaik, saya sudah energik, dan akhirnya menjadi saya sudah sembuh. Itu seperti itu teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.